Salam, puji nama Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kembali kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk siang hari ini, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami kembali belajar firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita semuanya ayat 1 sampai 8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan spit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan pada siang hari ini saya berikan judul Hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan. Kalau kita baca teks tadi, latar belakangnya adalah ketika Tuhan memanggil Yesaya untuk menjalankan tugas dari Tuhan. Dan kita akan belajar bagaimana seperti Yesaya yang akhirnya hidup di dalam rencana Tuhan, itu artinya apa yang menjadi rencana Tuhan Yesaya lakukan, Yesaya jalankan, bahkan Yesaya Tuhan pakai untuk mewujudkan rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan dalam konteks itu? Rencana Tuhan yaitu memulihkan umat Israel, bangsa Israel. Dan Tuhan mau memakai Yesaya untuk membawa kabar pemulihan bagi bangsa Israel. Kita tahu bersama bangsa Israel pada saat itu mengalami keterpurukan yang luar biasa, baik secara ekonomi dan kehidupan berbangsa, karena bangsa Israel berperang dengan bangsa-bangsa lain, sehingga secara ekonomi orang Israel pun mengalami keterpurukan, ya, karena semua sumber daya alam, sumber daya manusia juga akan difokuskan, ya, untuk berperang, sehingga kehidupan perekonomian dan kehidupan berbangsa mengalami keterpurukan. Juga di dalam kehidupan rohani, bangsa Israel juga mengalami keterpurukan, karena bangsa Israel tidak lagi sungguh-sungguh di dalam menyembah Tuhan, tapi mulai menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, mulai menyembah ilah-ilah lain, mulai percaya, bahkan mengabdikan diri mereka, bangsa Israel, umat Israel, kepada ilah-ilah lain. Dan mungkin itu dilakukan karena tadi bangsanya sedang berperang. Terkadang ketika dalam kondisi-kondisi terdesak, orang akan mengatakan apa saja akan dilakukan, bahkan ketika harus menyangkal Tuhan, mereka lakukan dengan harapan apa yang menjadi tujuan itu tercapai. Bangsa Israel pengen menang, dan bisa saja orang-orang Israel melakukan apa saja, termasuk mengandalkan dan menyembah ilah lain untuk mendapatkan kemenangan dalam peperangan yang dilakukan. Dan itu yang membuat Tuhan, ya, ingin meminta atau menyuruh Yesaya menjadi alat menyampaikan kabar pemulihan bagi bangsa Israel.
Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Yesaya secara khusus, bagaimana supaya kita bisa hidup sebagai alatnya Tuhan, mewujudkan rencana Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, dalam artian kita mewujudkan rencana Tuhan. Saudara, banyak orang hanya berbicara tentang rencana sendiri, ya, bahkan ketika orang itu berdoa membawa begitu banyak proposal rencana dibawa kepada Tuhan dan ingin Tuhan itu menyetujui, sehingga ketika doanya adalah menyampaikan semua rencananya kepada Tuhan dan berharap Tuhan menyetujui rencana itu. Sedikit orang yang hanya berbicara apa yang menjadi rencana Tuhan atas dirinya, sehingga ketika berdoa orang ini akan bertanya apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan atas dirinya, terhadap dirinya. Lebih sedikit lagi orang yang berbicara apa yang menjadi rencana Tuhan melalui dirinya. Artinya rencana Tuhan bagi orang lain tapi melalui dirinya. Dan hari ini kita bicara tentang yang ketiga, seperti yang dilakukan oleh Yesaya. Rencana Tuhan atas orang Israel, tapi rencana itu Tuhan lakukan, Tuhan wujudkan melalui Yesaya. Jadi kita akan belajar bagaimana supaya hidup kita bisa Tuhan pakai untuk mewujudkan rencana Tuhan bagi orang lain. Bagaimana kita menjalani hidup supaya hidup kita bisa ya Tuhan pakai untuk mewujudkan rencana Tuhan bagi orang lain. Jadi kita Tuhan pakai untuk mewujudkan rencana Tuhan bagi orang lain. Kita belajar 3 hal dari pembacaan ini. Yang pertama, supaya kita bisa mewujudkan rencana Tuhan bagi orang lain dalam hidup kita, kita harus memiliki keterbukaan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca ayat yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Keterbukaan itu menjadi sangat penting, ya, terbuka kepada Tuhan, mengakui dengan jujur keberadaannya di hadapan Tuhan. Yesaya mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yang najis bibir. Itu kenapa dikatakan Yesaya mengatakan celaka, aku binasa. Ya, karena Yesaya menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia seorang yang najis dan dia bertemu dengan Tuhan semesta alam. Dan kita tahu bersama dalam konteks perjanjian lama, orang nggak bisa berjumpa dengan Tuhan. Ketika berjumpa dengan Tuhan, orang itu akan binasa. Makanya dikatakan di sini Yesaya mengatakan celaka aku, karena dia orang berdosa, orang yang najis, tapi bertemu dengan Tuhan semesta alam. Tapi kita melihat ketika Yesaya terbuka di hadapan Tuhan, mengakui keberadaannya sebagai orang berdosa, Tuhan nggak menghukum Yesaya dan Yesaya tidak menjadi mati karena perjumpaannya dengan Tuhan. Jadi prinsip yang pertama supaya hidup kita bisa Tuhan pakai untuk mewujudkan rencana Tuhan bagi orang lain, kita harus mau hidup terbuka di hadapan Tuhan. Mulai dari kita, ya, bereskan kita terbuka, kita jujur di hadapan Tuhan. Ya, apakah kalau kita nggak jujur tidak tahu? Tuhan tahu. Kita nggak terbuka, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Keterbukaan kita, kejujuran kita kepada Tuhan bukan untuk memberitahukan supaya Tuhan menjadi tahu, tapi keterbukaan kita, kejujuran kita di hadapan Tuhan itu menjadi bukti kerendahan hati kita di hadapan Tuhan dan pengakuan kita akan kuasa, kedaulatan dan kemahatauan Tuhan. Pengakuan kita tentang keilahian Tuhan. Itu kenapa kita mengaku, kita terbuka di hadapan Tuhan, bukan memberitahukan. Kalau kita nggak jujur, Tuhan nggak tahu, bukan. Tapi kita mau menunjukkan bahwa kita rendah hati, kita menyembah Tuhan, dan kita mengakui keilahian Tuhan. Itu kenapa kita terbuka di hadapan Tuhan. Jadi mari mulai hidup kita dengan kita terbuka di hadapan Tuhan. Akui kita lemah, akui kita dosa, akui kita banyak kesalahan, akui itu di hadapan Tuhan, ya, jujur di hadapan Tuhan. Kita ingat perumpamaan tentang orang berdoa, ya, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid, ada orang Farisi, ada pemungut cukai, ya, dan orang Farisi berdoa dengan begitu bangganya, mengagung-agungkan prestasinya dalam kehidupan rohaninya, sementara yang satu jujur di hadapan Tuhan bahwa dia orang berdosa, orang yang tidak layak, ya, orang yang kotor. Dan Tuhan Yesus mengatakan
yang dibenarkan oleh Tuhan adalah orang yang mengaku bahwa dirinya itu berdosa. Jadi mari kita terbuka di hadapan Tuhan supaya hidup kita efektif Tuhan pakai untuk mewujudkan rencana Tuhan bagi orang lain. Jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus mau menerima pemulihan dari Tuhan. Tadi kita bisa melihat ayat yang ke-7, dikatakan ia menyentuhnya kepada mulutku. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi Yesaya mengalami pengudusan, penyucian, ya, mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang tadinya dia orang najis bibir, yang tadinya orang berdosa, akhirnya Tuhan pulihkan, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, bahkan dikatakan kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya menerima pemulihan dari Tuhan. Mungkin kita sering mendengar istilah keterbukaan awal dari pemulihan, ya, dan Yesaya mengalami itu. Dia terbuka di hadapan Tuhan dan Yesaya menerima pemulihan dari Tuhan. Kalau kita nggak terbuka, akan sulit, ya. Dan memang betul keterbukaan itu awal dari pemulihan. Ketika kita atau seseorang ke dokter, kita nggak terbuka kepada dokter, kita juga akan sulit mengalami pemulihan dalam kesehatan kita. Bayangkan ketika seseorang datang ke dokter, ditanya apa yang dirasa, nggak ada. Apakah demam? Enggak. Apakah batuk? Enggak. Apakah tenggorokan sakit? Enggak. Ada gangguan? Ada yang dirasa? Enggak. Ya, kalau enggak ada yang dirasa, dokter mau berbuat apa? Ya, padahal ada yang dirasa, tapi dia tidak mengatakan, tidak terbuka, maka pemulihan itu akan sulit terjadi. Makanya keterbukaan awal dari pemulihan. Yesaya terbuka dan Yesaya mau menerima pemulihan dari Tuhan. Ya, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dosanya diampuni. Jadi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan bagi orang lain, yang kedua kita juga harus mengalami pemulihan. Ya, kita harus menerima pemulihan dari Tuhan. Bahkan ketika Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, kita juga harus memulai dari diri kita. Kita harus menerima pemulihan. Akan sulit hidup kita Tuhan pakai untuk menjadi berkat, sementara hidup kita belum mengalami pemulihan. Masih ada banyak luka-luka, masih ada banyak dendam, sakit hati, kemarahan, dan kita belum mengalami pemulihan itu. Dan kita mau mewujudkan rencana Tuhan bagi orang lain, ya, akan sulit. Itu terjadi melalui kita. Bukan berarti sulit rencana Tuhan terjadi atas orang lain. Sulit itu melalui kita. Ya, dan Tuhan bisa pakai orang lain untuk mewujudkan rencana bagi orang lain, ya, dan akhirnya kita tidak menghidupi atau tidak hidup dalam rencana Tuhan itu. Kita tidak dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana itu bagi orang lain, karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kita terlibat atau tidak terlibat, rencana Tuhan tidak pernah gagal, tapi menjadi satu kebahagiaan bagi kita orang-orang percaya ketika kita dilibatkan oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan. Dan supaya kita terlibat atau dilibatkan dalam mewujudkan rencana Tuhan, kita harus mau menerima pemulihan dari Tuhan. Yang ketiga, kita harus memiliki kesediaan, mau, ada kemauan untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan atas orang lain. Dan kesediaan ini berbicara tentang mau dan rela. Lalu aku mendengar ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi yang ketiga, kita harus memiliki kerelaan, ya, kesediaan. Jadi kesediaan, kita harus rela dan siap untuk melakukan apa yang direncana Tuhan. Tidak mudah ketika kita hidup mewujudkan rencana Tuhan bagi orang lain. Tidak mudah. Ya, Yesaya tahu betul bahwa ketika dia mau menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Israel, Yesaya tahu betul bahwa orang Israel tidak serta-merta menerima
apa yang akan disampaikan oleh Yesaya. Kalau ayat 9 dikatakan, kemudian firman Tuhan, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tapi menangkap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi bayangkan, Yesaya disuruh melakukan tugas dari Tuhan, tapi Tuhan mengatakan bahwa itu enggak mudah, karena bangsa Israel tidak serta-merta menerima pesan yang Yesaya mau sampaikan, tapi justru sebaliknya, bangsa Israel akan menolak, dan itu tidak mudah. Seringkali kita ingin ketika Tuhan pakai kita, maka semuanya menjadi mudah, ya, maka semuanya menjadi gampang. Kan Tuhan yang menyuruh, kan perintah dari Tuhan, wujudkan rencana Tuhan, berarti semuanya berjalan dengan baik. Tetapi tidak selalu seperti itu, dan Yesaya menghadapi situasi yang demikian. Tapi Yesaya tetap memiliki kesediaan, dia siap dan rela. Makanya dia menjawab, ini aku, utuslah aku. Dan biarlah ini juga menjadi sikap kita semuanya. Ketika kita mewujudkan rencana Tuhan atas orang lain melalui diri kita, memang tidak mudah, tapi biarlah kita memiliki kesediaan melakukan rencana Tuhan itu bagi orang lain. Ini aku, utuslah aku. Dalam konteks apapun, ketika Tuhan punya rencana dan Tuhan mau wujudkan itu melalui kita, mari kita katakan, saya siap Tuhan, ini aku, pakailah aku, ini aku, utuslah aku. Jadi kita belajar 3 hal dari kisah Yesaya dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita bisa Tuhan pakai untuk mewujudkan rencana Tuhan bagi orang lain. Hidup di dalam rencana Tuhan. Yang pertama, kita harus mau memiliki keterbukaan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus mau menerima pemulihan dari Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus memiliki kesediaan, kita siap dan rela melakukan rencana Tuhan untuk orang lain. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk perenungan singkat di kesempatan kali ini. Buat kami paham, buat kami mengerti, dan Roh Kudus kuatkan kami, mampukan kami untuk kami hidup di dalamnya, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan pakai, Tuhan libatkan untuk mewujudkan rencana Tuhan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bisa hidup dengan terbuka, jujur di hadapan Tuhan tentang keberadaan kami, tentang kondisi kami, terbuka, jujur tentang diri kami. Bahkan kami mau menerima pemulihan yang akan Tuhan kerjakan bagi kami. Sebelum kami Tuhan pakai untuk memulihkan orang lain, sebelum Tuhan pakai untuk mewujudkan rencana orang lain, biarlah Tuhan pulihkan kami, dan biarlah kami memiliki hati yang sedia, siap dan rela melakukan rencana Tuhan yang indah bagi orang lain melalui hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Tuhan tolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.